Baik teman-teman, bismillah. Bismillah teman-teman. Sekarang kita sedang berada di kebun kopi. Nah, ini kopinya teman-teman. Yuk, ikuti kita terus. Jadi ini kopi tim-tim namanya. Dari buahnya aja tuh besar dan konsisten. Ada sebagian kopi dia besar ketika di awal-awal aja, nanti lama-kelamaan dia mengecil. Tapi untuk kopi tim-tim sendiri konsisten dia. Yuk. Seperti ini dia. Kemudian dari segi ketahanan, jadi kopi ini lebih tahan, umurnya lebih panjang, yang nggak kalah menarik lagi, dia buahnya lebih lebat. Ini kopi tim-tim, ini juga, oh kebetulan juga ada jeruk. Nah, ini jeruk, nah ini gubuk tempat kita istirahat. Yuk, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini dia, ini buahnya. Jadi kopi di Aceh Tengah ini kualitasnya adalah kualitas ekspor ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi, untuk kualitas kopi Aceh itu sangat luar biasa. Ekspor. Oke, yang lagi ya. Yuk, ini juga ada pohon jeruk. Nah, untuk cara mengutipnya sendiri, untuk cara mengambil atau mengutip kopi seperti ini. Lihat ini. Ya. Atau jadi jangan ditarik begini, kadang kalau jarak begini tuh dia yang lain bisa ikut. Jadi kalau kita agak miring begini, jadi agak dipelintir gitu, nggak ditarik set, nggak, jadi agak seperti itu. Nah, seperti ini teman. Oh, alhamdulillah ini luar biasa. Oke, nah kadang-kadang juga di bawah itu ada yang rontok ya, yang jatuh seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap kita ambil teman-teman. Untuk dibikin kopi itu akan dibuat seperti ini, dikupas kulitnya, kemudian nanti seperti ini, kemudian dijemur. Yang terakhir itu dia ketika kering itu, dia kita akan ambil yang hijaunya aja nih. Setelah itu bisa di roasting atau digoreng, bukan digoreng, disangrai ya, disangrai terus digiling. Tapi untuk sekarang ini teknologinya cukup canggih, jadi cukup dengan di roasting. Nah, ini kopinya. Nah, untuk luasnya di sini itu 1 hektar ya, untuk luas kopinya di sini. Biasa. Insyaallah. Nah, kalau kopi yang ini atau ini namanya kopi ateng. Nah, kopi ateng itu juga bermacam-macam ya. Salah satunya kopi yang ini, ateng ini, ada juga ateng yang super. Kenapa dinamakan ateng yang super? Karena itu buahnya lebih besar dari yang ini. Cuma kelemahannya itu tadi, setelah beberapa tahun dia akan mengecil, buahnya akan mengecil. Untuk pertama mungkin lah besar, tapi kelemahannya yang kopi ini seperti itu, lama kelamaan dia akan mengecil ya. Kalau misalkan tadinya pertama seperti ini gede ya, nah mungkin beberapa tahun kemudian dia akan mengecil seperti ini. Lihat. Untuk harga sendiri di saat pandemi ini cukup menurun ya, drastis. Yang tadinya itu 8 atau 9 sampai 10.000 per kilo, ada 11 kadang-kadang maupun 12 sampai 12.000 per kilo, tapi sekarang pada pandemi ini cuma 5.000 per kilo. Betul. Ini kalau kita jual langsung ke Acehnya ya, tapi kalau kita misalkan mau giling, kita olah lagi untuk jadi namanya kopi bubuk, itu harganya lebih mahal. Yang bisa untuk diminum di kafe itu mahal. Sekilonya berapa? Sampai 300 lah bubuknya. Jadi ada 2 versi. Yang pertama yang alami begini. Ini paling sekitar ya kadang 50 lah, 1 kilo kadang. Kilo. Nggak boleh juga kayaknya lu. Gitu. Kopi kecil aja 90.
sekitar 200-an lah kayaknya. 200.000 Antara per kilo. 15-200 lah. 150 Kalau luwak sampai- 300. Kalau luwak itu adalah diproses sama luwak ya, kopi begini dimakan sama dia kemudian dikeluarkan. Tapi rasanya sendiri lain. Kata yang cinta kopi mengatakan yang kopi luwak itu luar biasa. Tapi memang iya, kalau kita beli di mana-mana itu kayak yang kopi luwak asli itu cukup mahal. Untuk posisinya sendiri ini ada di Aceh Tengah ya, di Desa Jagong, terkenal dengan dataran tinggi Gayo. Jadi kopinya udah terkenal. Nah, kopinya sendiri di ekspor ya ke luar negeri. Jadi dah komoditinya ekspor kita. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Setengah jam ya. Nih, sebentar nih. Dua orang. Wow. Oke. Nah, kalau sampahnya kita buang. Oke. Jadi kotak seperti ini 5.000 untuk saat ini. Tapi kalau kita bikin bubuk kopi sampai 200 atau 300. Inilah proses kopi apa? Petani kopi. Dan kopi.